guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Zero Motive episode pertama. Ya, pada episode pertama ini gue langsung akan membahas mobil favorit gue, yaitu Kia Carnival tahun 2000 bensin. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita bahas mobil ini secara detail. Let's go. Action. Oke, kita bahas eksteriornya terlebih dahulu guys. Untuk yang pertama, mobil ini berwarna biru muda metalik. Jadi warnanya biru muda. Kan di Carnival itu ada dua warna biru. Yang satu itu biru tua, gak tahu jenis warnanya apa. Tapi yang satunya ini biru muda seperti ini. Ini sebenarnya udah dicat ulang ya guys. Jadi bukan warna asli, tapi warnanya kayak gini. Cuman ini bukan cat aslinya dari mobil ini. Ini udah dicat ulang. Dan untuk formasi pintu di mobil ini, di belakang ini adalah pintu geser guys. Jadi ya Alphard wannabe lah. Dan untuk di tahun 2000 desain mobil ini nggak ketinggalan zaman gitu. Untuk tahun 2023 saat ini juga mobil ini masih dibilang bisa timeless lah. Karena dari desain keseluruhan pada mobil ini. Dan by the way, untuk dimensi pada mobil ini, untuk panjangnya sekitar 4,8 meter. Dan untuk lebar pada mobil ini sekitar 1,9 meter, hampir 2 meter. Dan untuk tingginya hanya 1,7 meter saja. Mobil ini cenderung terlihat gepeng ya, karena ini lebih ke pipih. Desain seperti ini yang gue demen banget nih. Dan lanjut, untuk spion pada mobil ini udah spionnya auto retract ya guys. Bukan bisa retract otomatis, sama untuk pengaturan spionnya juga udah otomatis. Tapi sayangnya untuk Carnival yang tipe ini, Carnival dan Sedona yang setelah ini, kaca belakangnya kaca mati. Jadi ini tidak bisa dinaik turunkan. Tetapi untuk kaca belakangnya ini bisa di pop up secara elektrik ya. Nanti kita kasih lihat ya. Dan untuk desain bagian depan di sini grill untuk versi yang bensin ini udah chrome dan dengan desain yang garis-garis seperti ini. Sementara itu untuk Carnival diesel perbedaannya adalah di bagian grill ini berbentuk seperti miring-miring begini dan cenderung lebih jarang. Dan kalau untuk Carnival yang diesel di bagian sini ada air scoop-nya untuk pendinginan intercooler di dalam kap mesinnya. Sementara itu untuk desain lampu dan fog lamp ini sama aja ya untuk varian bensin maupun varian dieselnya. Oke. Lanjut kita ke bagian. Oke, untuk bagian velg ini udah diganti pakai punyanya Mercy yang kuku macan. Untuk ringnya ini velgnya menggunakan ring 17 dan bannya menggunakan 215 55 R17. Ini semuanya rata, lebarnya 7,5 kalau nggak salah untuk velgnya. Dan lanjut. Oke, untuk bagian atas ini ada roof rail yang udah bawaan dari barunya ya guys. Untuk ini udah ada pengaitnya juga. Jadi misal kita mau masang roof box di atas ini udah langsung ada pengaitnya ini. Udah langsung bisa, atau mau dipasangin roof rack lagi. Untuk di bagian ini pengisian bensinnya ada di bagian kiri, dan di bagian belakang ini ada spoiler bawaan dari sananya. Dan desain spoiler ini simple tapi timeless ya. Untuk sekarang ini karena ada spoilernya ini jadi lebih manis lagi. Sementara itu untuk varian terbawah dari Carnival ini kayaknya nggak ada spoilernya ini. Dan ini adalah Carnival yang tipe GS, yaitu tipe tertinggi yang ada di pasaran Carnival saat ini dulu. Kemudian untuk lampu belakang juga masih oke. Di sini ada grip, kemudian ada wiper di sini, dan knalpot sudah dikasih muffler tip dari HKS-an. Manis kan? Yang penting manis aja udah. Kemudian kita buka bagian belakangnya. Set. Ini adalah bagasinya Carnival. Ini sangat gede banget guys. Ini udah bisa buat tiduran, bisa buat duduk-duduk. Dan ini kalau mau nambah space bagasi lagi, ini bisa dimajukan. Oke guys, untuk mesin dari Kia Carnival tahun 2000 ini menggunakan mesin bensin berkode
KV6 dengan konfigurasi V6 2500 cc DOHC dan dilengkapi dengan transmisi 4 percepatan automatic ya guys ya. Dan untuk mesin Kia Carnival ini sebenarnya secara di atas kertas pada saat baru mengeluarkan tenaga sekitar 167 horsepower dan dengan torsi sekitar 240 Nm. Itu adalah torsi yang lumayan untuk mobil dengan cc 2500. Tetapi karena ini mobil sangat berat dan ini mesin sudah ada sejak tahun 2000, jadi teknologi saat itu belum se-advance sekarang. Jadi ya secara tenaga mobil ini tidak yang kenceng-kenceng banget, tapi tidak yang lemot-lemot amat. Tapi untuk rasa berkendara pada mobil ini tidak cenderung yang mobil kencang seperti mobil-mobil dengan cc di atas 3000. Tetapi kelemahan dari mobil ini ada pada mesinnya ini juga. Meskipun mesin ini belum sebanyak sensor-sensor ataupun teknologi yang ada, tetapi namanya juga mesin Korea, pada saat itu udah ada beberapa sensor-sensor yang ada di mobil ini. Seperti di sini yang sering banget para user Carnival keluhkan adalah MAF sensor yang sering rusak. Ya, tetapi nggak semuanya, tergantung kembali lagi ke perawatan dari ownernya masing-masing. Tetapi rata-rata untuk sensor-sensor karena udah usia, apalagi kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, mobil Kia Carnival ini emang basicnya untuk pasar Eropa dengan iklim yang tidak sepanas di Indonesia atau iklim tropis gitu. Dan untuk Kia Carnival ini, di sini saya sudah melakukan beberapa perbaikan ya dari saya dapat ketika saya dapat mobil ini pertama kali. Untuk bagian mesin ini udah kabel-kabel busi, kabel guel semuanya udah ganti semua. Kemudian dari oli, pompa oli dan fan bed dan semuanya udah diremajakan kembali. Dan di sini untuk radiatornya cukup gede ya guys untuk Kia Carnival ini. Dan di sini ada fan-nya, kemudian di sini ada oil cooler atau transmisi cooler kalau nggak salah di balik grill nyebutnya grill ini. Oke, untuk bagian mesin sepertinya cukup. Kita lanjut ke bagian interiornya. Oke guys, untuk Carnival ini karena pada dasarnya pangsa pasarnya adalah untuk menggunakan travel, sehingga kita pertama bahas interiornya dari bagian tengahnya dulu ya guys. Untuk Carnival varian GS di mobil ini menggunakan 2 buah kursi captain seat ya guys ya. Jadi varian lain dari Carnival ini ada yang tengahnya menggunakan tambahan kursi lipat, jadi tengahnya ada bagian kursi terus nanti bisa dilipat ke salah satu sisi, sehingga itu bisa menambah jumlah penumpang pada mobil ini. Tetapi minusnya karena di bagian tengah itu ada kursi lipat, kita kalau mau ke belakang dari tengah itu tidak bisa, agak sulit. Jadi harus memajukan kursi sampingnya ini. Tetapi kalau ini kita bisa jalan lewati tengah untuk ke bagian mengakses ke bagian row ketiganya. Oke, kemudian untuk posisi duduknya, dengan posisi mengemudi saya di depan dengan tinggi saya sekitar 170 cm, untuk headroomnya masih oke, walaupun di sini ada sedikit gembungan karena ada AC dan ada blower yang bisa diatur dari sini. Tetapi untuk headroom masih oke. Untuk ruang kaki bisa masuk ke bawah jok depan ini. Jadi posisi duduknya di belakang ini sangat nyaman sekali, apalagi adanya leg rest ini. Jadi seperti like a boss pada masanya gitu. Dan kursi ini bisa dimaju mundurkan, ya kan, bisa di reclining kan, set, bisa sampai serebah-rebahnya, ya kan, bisa sampai rebah banget. Dan yang istimewa dari Kia Carnival ini adalah, nih saya kasih lihat, ya ini sepertinya yang ini kurang maju dikit.
ini kursinya bisa ngelipet seperti itu. Ini kursi belakang bisa diputar balik ke belakang, jadi ini sangat enak banget kalau posisi lagi piknik gitu, lagi berhenti terus ngobrol-ngobrol di dalam gitu, atau dibikin camper van gitu guys. Sepertinya ini mobil sangat cocok sekali. Oke, kita balikin lagi. Mana ini? Oke, untuk bagian belakang ada lampu kabin yang bisa kita akses masing-masing ataupun bisa kita kontrol dari depan. Dan untuk bagian tengah ini cukup lah ya. Kita lanjut ke bagian belakang dulu. Oke guys, untuk row ketiganya, untuk headroom ini masih cukup banget dengan tinggi gua 170 cm tadi. Dan di bagian belakang masih terdapat lower AC dan lampu baca yang ada di sini. Masih ada pegangan juga. Dan di bagian kanan kita ada cup holder dan ada buat taruh asbak ya. Ini buat ngerokok juga. Di bagian kiri juga sama aja. Di sini ada loker penyimpanan. Dan untuk space-nya, karena ini tadi saya majukan mentok, ini mepet ke bagian jok depan dengan settingan saya yang tadi, tapi ini masih bisa diatur untuk lebih ke belakang lagi. Sehingga kalau ini diatur lebih ke belakang lagi, bagian belakang sangat lega sekali guys. Ini bisa buat 3 orang dengan seukuran saya, masih bisa duduk dengan proper ya, bukan 3 orang yang dipaksakan, masih bisa enak karena AC juga masih ada sampai sini. Dan kerennya lagi, untuk bagian jendela belakang ini bisa dibuka secara elektrik dari depan maupun dari tombol di sini nih. Ini bisa dibuka secara elektrik untuk tip top. Kita beralih ke bagian depannya. Untuk bagian kemudi ini yang kita bahas pertama kali adalah setirnya. Untuk setirnya ini untuk dimensinya cukup lumayan, dan di bawah setir ini ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk entertainment system untuk tab-nya ini. Jadi di sini ada tombol power dan ada volume up and down-nya. Jadi kita bisa nyalakan tab dari sini, kemudian tabnya menyala, dan yang keren, lihat-lihat, antenanya bisa naik sendiri. Itulah part favorit dari mobil ini, karena misalkan antenanya itu, misalkan head tabnya ini kita ganti, saya rasa antenanya itu tidak akan bisa keluar dengan sendirinya seperti itu. Dan ini tabnya masih berfungsi dengan baik, tombol-tombol di setir masih berfungsi dengan baik. Untuk setirnya kita bisa atur di sini, ada pengaturan untuk setir. Wah, agak susah guys. Nah, kita bisa atur untuk naik turunnya, bisa naik turun, tetapi tidak bisa secara teleskopik, jadi cuman bisa naik turun saja. Oke, segini cukup. Kemudian di bagian kanannya di sini ada untuk power window untuk bagian kanan dan kiri, karena di belakang tidak bisa dibuka. Kemudian di bagian sini untuk pengaturan spion, untuk pengaturan arah spion, dan untuk mengatur spion secara elektronik. Kemudian beralih di tombol sini untuk tombol lampu dan sekalian tombol sen juga. Kemudian di bagian kirinya untuk pengaturan wiper, dan di sini ada intermittent yang bisa kita atur speednya mau seberapa cepat atau seberapa lambatnya. Oke guys, lanjut ke bagian tombol-tombol di sini. Kemudian di sini ada tombol untuk menyalakan wiper belakang. Di sini ada untuk tombol untuk menyalakan wiper belakang sekaligus untuk menyemprotkan air. Dan di sini ada tombol power. Nah, tombol power ini sama kayak driving mode di mobil modern. Jadi di Matic jadul ini, kalau kita tekan tombol ini, tenaga yang dikeluarkan akan cenderung lebih instan seperti itu. Tapi saya rasa tombol ini untuk 2023 ini udah tidak berfungsi lagi ya, karena mengingat ini mobil tahun 2000. Kemudian lanjut untuk tombol sebelahnya ada tombol untuk menyalakan fog lamp. Di sini ada tombol defogger untuk hazard. Di sini ada tombol heater dan ada tombol untuk menyalakan kabinnya. Ya, dan di sini juga bisa, dari sini juga bisa untuk kabin belakang. Kemudian di bagian bawahnya ada pengaturan AC. Di sini untuk pengaturan AC ada 4 percepatan blowernya. Kemudian di sini untuk mengatur suhu, karena di sini ada heaternya, jadi kita bisa atur mau dingin ataupun panas, ya guys.
Untuk arah semburannya kita bisa atur dari sini juga. Ini untuk semburan hanya ke muka saja, atau semburan ke muka dan ke kaki, ataupun untuk ke kaki saja, ataupun penghangat atau defogger untuk bagian kaki saja. Dan di sebelahnya ini ada tombol untuk mengatur AC bagian belakang. Jadi AC bagian belakang itu bisa kita atur melalui depan, dan di sini ada 3 percepatan. Sementara itu untuk bukaan ininya ada bagian bukaan dari udara luar ataupun pengambilan udara hanya dari kabin saja. Dan di atasnya ada jam yang ini udah sebenarnya masih berfungsi, tapi angkanya udah tidak terlihat jelas kalau siang seperti ini. Dan di sini ada tab bawaannya yang bisa iniin kaset, dan ada bisa untuk iniin CD. Oke. Untuk bawahnya lagi di sini ada asbak yang saya alih fungsikan untuk menyimpan uang. Kemudian di bawahnya sini ada socket lighter yang bisa kita gunakan untuk mengecas, dan di bawah ini ada cup holder sebanyak 2 buah yang bisa kita untuk menyimpan botol 2, dan di bawahnya ini ada laci lagi untuk menyimpan barang-barang kita. Kemudian di sini ada laci penyimpanan, dan di atasnya ada airbag. Kemudian di sini spionnya, kemudian di sini spionnya bisa kita atur dimmingnya. Kemudian untuk bagian sun visor di sini tidak ada kaca, tapi ini bisa dibalik untuk ke samping. Untuk di bagian kiri di sini ada kacanya, bisa kita lihat untuk mengaca. Di sini ada kaca nih, kelihatan kan? Oke, untuk bagian tengah di sini untuk mengatur lampu, dan ada tombol untuk membuka dan menutup kaca pop up di bagian belakang untuk bagian kanan kiri. Dan di sini ada tombol sunroof untuk mengatur sunroof secara tilt maupun slidingnya. Jadi kita bisa tilt sunroof ini. Nah, ini berguna banget buat kalian yang demen banget merokok, tapi kalian tetap mau pakai AC, jadi nggak perlu buka kaca kanan kiri. Kalian hanya cukup slide kalian pop up moonroofnya ini, nanti asapnya akan keluar dari sini. Kemudian kita tutup, dan ini kita bisa sliding sunroofnya. Oke, lanjut kita cobain mobilnya. Let's go. Oke, kita cobain mobil ini, dan ini radius putar dari mobil ini sangat gede banget. Ini sulit, jadi Carnival itu sangat kesulitan apabila kalian menemukan jalan ataupun gang-gang sempit, karena untuk putar balik ini mobil sangat butuh effort yang lebih. Ini sangat sempit, putarnya sangat dikit. Kemudian untuk steeringnya, karena ini masih menggunakan hidrolik, cenderung tidak berat tapi tidak ringan-ringan juga. Dan untuk tenaga awal, misalkan kita tidak gas, ini cenderung agak lebih kencang ya, mengingat karena ini 2500 cc, jadi ya agak lumayan kencang. Oke, kita coba di jalanan. Oh, lewat sini aja guys. Oke, kita coba. Wah, di situ ada Gunung Merapi yang kelihatan, cakep banget. BTW ini lokasi syutingnya ada di Bangun Jiwo. Oke, lanjut. Kita coba mobil ini, akselerasinya 1, 2, 3. Oke, untuk maticnya masih halus, perpindahannya ya, tetapi tenaga 2500 cc itu tidak terlalu berasa, karena ya memang ini mobil basicnya saja udah mobil yang besar dan pastinya berat. Jadi untuk mesin sebesar 2500 cc itu tidak terasa menjambak pada mobil ini. Ya meskipun untuk horsepowernya 167 dan torsinya udah di atas 200, jadi tetapi untuk rasa berkendaranya ya biasa saja, tidak mobil yang kencang. Dan untuk ini jalannya agak jelek. Dan untuk bantingan suspensinya, ini mobil cukup empuk, karena dan ini for your information, buat penonton semuanya, mobil ini itu sudah dipendekin. Jadi untuk depan fitmentnya 2 jari, untuk yang belakang 3 jari. Jadi secara suspensi mungkin tidak senyaman yang standarnya, tetapi untuk sudah dipendekkan pun mobil ini tidak mentok dan masih enak untuk digunakan di sehari-hari ya. Meskipun misalkan kita seperti di jalanan Bangun Jiwo bagian barat ini yang jalannya naik turun dan agak bergelombang, kita
tidak bisa terlalu kencang, karena kalau kencang-kencang kita akan mentok, ya kan, akan serok gitu. Jadi ya kita bawanya santai saja kalau di bagian jalan jelek seperti ini. Tapi untuk bantingannya, meskipun ini sudah dipendekkan, tapi masih enak, tidak terlalu tidak terlalu empul-empulan, atau bahasa lainnya apalah itu, nggak tahu saya. Jadi untuk driving experience-nya ini mobil masih oke lah ya untuk kita perjalanan jauh-jauh ya. Tetapi kalau kita di kota seperti itu, kita akan sedikit kewalahan dalam mencari parkir, ataupun kalau masuk ke dalam gang yang kecil-kecil gitu. Tapi untuk jalan-jalan jauh ataupun jalan-jalan yang aspal seperti ini mobil enak banget, tidak ada keluhan. Oke guys, berakhir sudah untuk video Zero Motif episode pertama pada kali ini. Dan bagi kalian yang tertarik sama mobil ini dijual ya. Untuk info lebih lanjut dan bagi yang penasaran, bisa cek nomor di bawah ini ya guys. Oke, gua Satya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.